Kita mau nguras toren dulu guys. Ini air yang saya ambil dari toren, kita pinggirkan dulu. Ini hasilnya guys, jernih. Nanti bisa dilihat. Nah, kita buang dulu ini kita simpan dulu buat nanti nyuci alat-alatnya guys. Nih saking kotornya guys, nih air, makanya torennya jadi ini nih, jadi kuning. Ini saya mau kuras alami guys, alatnya cukup pakai injuk ya, sama busa. Nih busanya kayak gini guys. Ini busanya kayak gini. Kita mau ganti ini 25.000 guys. Ini busa ini biasanya 3 kali kuras baru saya ganti. Nah, ini airnya sebetulnya hasilnya udah jernih. Nah, ini kita buang dulu. Nah, itu udah kelihatan guys, ini injuknya, itu injuk, terus sama batu yang hitam itu, yang kecil-kecil kita belinya di tukang taman itu. Ini paling bawah itu busa yang tadi guys, yang putih. Batu yang paling bawah batu, terus kita tutup pakai busa yang tadi putih, terus kasih injuk. Ini cuman 1 lapisan guys. Biasanya kalau pengen tambah jernih lagi itu bisa 3 lapis. Ini alami guys. Ini udah 1 bulan ini. Lihat kan guys kotornya. Air tempat saya kotor sekali guys, makanya saya harus rajin ini nguras. Dan metode ini saya temukan sendiri guys, karena udah pusing ngadepin air, akhirnya dengan cara saya sendiri. Jadi di sana kan keran pembuangan yang ke kamar mandi itu kita tutup pakai kain singlet. Baju kaos itu ya saya potong 1 box, saya ikat pakai karet. Nah, buat nyaring. Jadi itu lihat airnya deh, kotor banget guys. Air saya kotor, kalau nggak disaring gini nggak bisa buat mandi. Nah, ini hasil saringannya guys, lumayan jernih. Nah, jernih kan. Nanti lihat guys, nanti lihat kotorannya ya. Tapi itu saya bikin juga di sana juga saya bikin sama guys tuh. Cuman ini salah saya yang bikinnya guys, aturan di bawah sini nih, aturan di bawah sini. Ini juga sama, ini dalamnya injuk ini. Jadi air yang dari sanyo langsung ke sini. Di sini juga saya tutup dulu, di ujungnya pralon itu saya tutup pakai kain singlet juga. Ini salah nih guys, saya bikin aturan di bawah sini. Kenapa harus ini ketinggian? Ini salah, harusnya di sini nih ya, minimal seperti ini nih.
Jadi kenapa saya bilang salah, jadi kita harus ganjel dulu karena air yang lari ke sini nih sudah di bawah saringan harusnya. Ini guys, kotornya kayak gini guys. Jadi ini toron yang besar ini, yang kecil biasanya saya kuras 2 kali sampai 3 kali, yang gede ini baru sekali guys. Tapi ya kita harus rajin nguras guys, ya minimal sebulan sekali ini yang gede ini, ya kan. Ini nanti kita bersihin pakai kanebo ini. Dan juga harus dibikin rumah guys, bikin rumah. Kenapa dibikin rumah-rumahan itu? Supaya nggak kena sinar matahari langsung, karena matahari itu kan bikin lumut guys. Nih, ini udah mulai terlihat guys. Ini injuk yang tadinya hitam jadi putih kayak gini guys, saking kotornya, ya kan. Ini nanti saya bersihin guys, jadi ininya apa, injuknya saya cuci, terus busanya yang putih itu saya ganti karena udah kotor kan, udah 3 kali saya kuras, harus saya ganti yang baru. Nah ini kotornya kayak begini guys. Gimana guys, ini alami guys, nggak pakai apa tuh obat-obatan, nggak pakai. Di sini kan keran ini guys, keran yang ke kamar mandi ini saya tutup dulu di ujungnya ini, ujungnya keran ini. Contoh ini keran ya, ujungnya ini saya sobekin kaos dalam itu, ya kan, langsung saya ikat karet begini, jadi untuk menghambat kotoran ke bawah. Dan di sana pun juga saya bikin. Terus di ujung keran kamar mandi juga kerannya saya tutup juga pakai kain yang keluarnya tuh guys, supaya mendapatkan air yang bersih. Tuh liatin guys, airnya kayak begini guys, kotornya. Ini baru cara saya temukan nih guys, saya benar-benar puas ini, airnya bisa bening 95%. Nah, ini hasilnya tuh. Ini saya buang dulu karena mau saya kuras. Tuh hasilnya guys, tuh guys, lumayan kan, bagus, bersih. Ini hasilnya nih guys, ini bening nih guys, karena embernya yang kotor. Jadi ini ntar buat nyuci ini injuk ya guys. Jadi sebelum kita kuras guys, ini kita tutup dulu kerannya. Ini yang ke kamar mandi juga kita tutup. Kenapa? Kalau kita nggak tutup nanti, jadi mulai dari sini nyampe ke bawah sana kamar mandi itu, biar anginnya nggak hilang guys. Waktu itu saya pernah nggak saya tutup, di air toren sini penuh tapi nggak mau turun karena anginnya sini nih hilang. Makanya sebelum kita kosongin kita tutup dulu ya. Ini penting, ini ditutup. Ini yang dari toren ke kamar mandi guys. Jadi sebelum toren dikosongin ini harus ditutup dulu ya, supaya dari sini ke kamar mandi itu anginnya nggak hilang. Jadi harus bikin 2 guys. Nih yang kecil, tapi ini salah guys, ini ketinggian saya. Jadi di dalamnya harus kita tumpukin batu dulu supaya injuk bisa mulai dari atas ini nih. Dari sini ke atas ini injuk guys. Jadi air dari sanyo itu langsung kena
injuk. Jadi prosesnya yang di toren kecil yang di atas itu yang menerima air pertama dari saya itu sama saya kayak gini juga guys, sama prosesnya tuh airnya kotor banget guys. Ini injuk nih guys, dari warna hitam jadi putih kayak gini, jadi kuningnya begitu tuh. Ngeliatin guys, torennya aja sampai kayak begini guys. Jadi kita ini kan tuh guys, kayak begini guys kotornya. Jadi cukup gampang ya guys. Paling bawah kita kasih batu hitam-hitam ini ya, supaya apa, supaya busa ini bisa di atasnya lubang air yang mau ke keran ke bawah. Ini karena kenapa nih ada di atas ini, saya buat apa supaya busanya itu nggak keangkat, jadi buat tindih. Tuh guys, kotor banget guys. Jadi diingat ya guys, kalau mau ngosongin toren dulu itu keran yang ke kamar mandi itu ditutup dulu supaya anginnya tetap ada. Ntar liatin guys kotornya kayak apa kalau udah saya angkat nih injuknya ini ya. Ya, dan kalau kita mau masuk ke sini guys, ke bawah sini, itu kita harus hati-hati nginjeknya. Jadi kita nginjeknya harus yang tulangan, harus yang tulangnya ini, tulangnya toren, jangan yang tipisnya, takutnya pecah. Ini guys, kotor banget guys. Jadi ntar ini kita lapangkan ibu, bersihin. Injuknya saya cuci, terlihatin ya guys kotornya kayak apa guys. Lihat kotoran airnya ya. Saya mau ngambil kanebo dulu guys. Ini hasil saringan guys, ini udah bersih nih guys, bening ini udah tuh. Air kuning jadi bening tuh guys, tuh ini hasilnya. Nah ini hasilnya kan guys, ini dari air kuning jadi kayak begini guys, tuh itu bening. Ini udah hasil saringan ini guys, yang ke kamar mandi ya ini ya begini nih. Cukup pakai beli injuk itu kita beli, kita cuci dulu bersih biar udah nggak luntur hitam, baru kita ya kan. Itu murah guys, satu ikat 10.000. jadi kemarin saya pertama beli 4, sebetulnya 1 lapis udah bening, tapi saya kurang puas, akhirnya saya bikin 2 lapis. Saya beliin lagi injuk lagi 4, jadi saya bikin 2 lapis. Ini hasilnya bening kan guys. Ini tadinya air saya begini nih guys, nempel ke gayung aja kayak gini nih. Jadi ini metode alami penemuan saya guys. Jadi air yang dari sanyo ke langsung dari bawah itu di sini kita tutup dulu nih pakai kain gini guys ya kan. Pertama udah mulai kita saring, habis itu turun ke injuk. Nah pas keluar mau ke kamar mandi juga di toren besar saya tutup juga begini pakai kain itu. Ini kita ikat pakai karet doang guys. Hasilnya bagus kan. Ini hasil saringan guys, airnya bagus kan. Jadi kita
kuras dulu yang di toren, habisin. Jadi sebelum kita habisin airnya ini kita harus kita tutup nih guys, yang dari toren ke kamar mandi harus kita tutup nih. Jadi dari sini ke kamar mandi ini supaya anginnya nggak hilang. Jadi kalau kita nggak tutup guys, ini toren penuh, kita buka keran di bawah nggak keluar air guys, lama keluarnya, bisa berjam-jam, keluarnya. Kita mau ngambil karnibu dulu. Ini guys, ini sudah saya angkat tuh guys, jawabannya tuh injuknya tuh, airnya kayak begini guys, kuning kan, ini kotor ini guys tuh. Nah itu keran yang ke kamar mandi guys, tuh saya tutup begitu tuh pakai kain begitu tuh, saya ikat karet tuh. Nih kotor banget kan guys airnya guys tuh. Ini nih, ini udah saya angkat apanya, saringannya guys. Ini yang hasilnya tadi tuh, nih ini hasilnya guys. Nah ini satu yuk. Rasa sangat enggak. Air guys. Hah? Penyetoran mau. Itu guys, kotor. Ya, ini hasilnya setelah disaring. Ini posisi malam guys, pulang kerja, jadi nguras toren harus rajin kalau mau dapetin air bersih. Tuh, bersih alami guys, cukup pakai batu hitam kecil-kecil sama ini nih, ini apa namanya ya, belinya di akuarium tempat jualan ikan. Ini lebar ini guys, saya beli yang 25. Sama ini mau mau tak tambahin injuk lagi. Busaknya ini tuh, airnya kotor guys. Oke guys, nih busa ini. Kasih busa guys.
tambah lagi injuk. Limpah lagi injuk. Pasti wingi tak ganjel kuwi ya. Ora dek wingi ngambang kabeh iki ne. Ngambang masalahnya apa ngambang? Ngambang ya masalahnya karena enteng. Dek, ambilin itu, Dek. Yang buat jemuran itu, Dek. Bagi rata. Nah nih guys, timpa pakai batu biar nggak ngambang. Dek, pegangin dulu, Dek. Itu lepas lagi. Masuk ini, Mas. Udah kayu Pak. Oh. Mas, Mas. Ikut lagi sal dhewe mau. Mas, Dek. Sambalan iki. Colok, Dek. Buang air kan ya. Ini masih lepas lagi. Wis. Nyalain airnya, Dek. Anu, Nyalain airnya. Nyalain airnya. kan gua pora gitu. Ini iki. Icik jane ki mau. Nyalain air mesinnya, Dek. Ini guys, siap diisi air. Batu hitam kecil-kecil, injuk sama busa, injuk lagi. Tuh, air udah mulai.
Balik. Biar dibuka nih. Hasilnya yang sebelum dikuras, guys. Kita bersihkan biar nggak jorok.